Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar serial Perjanjian Baru. Kita sudah sampai pada Injil Matius pasal 5. Perlu diketahui bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 merupakan pengajaran utama Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini bukan saja untuk murid-muridnya pada waktu itu, tapi juga bagi semua orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu pertobatan. Mereka harus atau wajib untuk memiliki pola hidup atau gaya hidup atau lifestyle kerajaan Allah. Gaya hidup yang saya maksud adalah karakter termasuk perilaku sehari-hari. Dan untuk ini kita harus bertumbuh. Artinya, harus punya target untuk mencapai pola hidup kerajaan Allah. Setiap warga kerajaan Allah harus tunduk pada aturan kerajaan Allah. Tadi saya katakan bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 merupakan gaya hidup kerajaan Allah. Malam ini kita akan mulai dari Matius 5 ayat 1 sampai 12, yaitu tentang ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia, yaitu yang pertama dalam Matius 5 ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang dimaksud di sini bukan secara fisik, tapi secara rohani. Kita harus menempatkan diri sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah, sekalipun mungkin secara lahiriah kita kaya. Tapi di hadapan Allah kita adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Orang-orang semacam itu menyadari bahwa segala yang diperolehnya adalah dari Allah, bukan hasil usahanya sendiri. Mereka tidak sombong, tetapi sebaliknya merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, mengapa orang yang miskin di hadapan Allah mempunyai sorga? Karena orang-orang yang seperti itu membiarkan Allah menjadi penguasa di dalam hidupnya. Hidupnya sangat tergantung kepada Allah. Dengan kata lain, selalu mengandalkan Tuhan Allah. Lalu yang kedua di dalam Matius pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Duka cita yang dimaksud di sini bukan duka cita secara duniawi, yakni karena kehilangan sesuatu yang berharga atau kehilangan orang yang disayangi. Orang yang berduka cita yang dimaksud di sini adalah orang yang sedih dan menyesal lalu menangisi dosanya dan juga dosa orang lain. Artinya dia mampu melihat dan menyadari keadaannya yang berdosa, lalu menyesali dan bertobat. Juga dia menangisi orang-orang di sekitarnya yang hidup dalam dosa, menangisi orang-orang itu dan memohon pengampunan Tuhan. Duka cita menurut kehendak Allah, yakni orang yang susah atau menangisi dosa. Topiknya duka cita di sini adalah karena dosa dan kesalahan. Orang yang sensitif terhadap dosa. Bukan orang yang berdalih akan dosanya, bukan orang yang selalu membenarkan diri, bukan orang yang selalu menutupi kesalahannya, bukan orang yang sudah salah tapi selalu membenarkan diri, sudah salah tapi tidak mengakui, tapi kadang marah-marah kalau ditegur. Bagi orang yang berduka cita seperti itu, akan mendapat penghiburan. Artinya, akan mendapat pengampunan. Maksud saya orang yang berduka cita, yang sedih, menyesali, lalu menangisi dosanya, dan juga orang lain.
Orang semacam itu akan mendapat penghiburan. Karena apa? Karena mereka mendapatkan pengampunan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah penghiburan. Jadi penyesalan, pengakuan, bertobat, kita akan mendapatkan pengampunan. Lalu yang selanjutnya di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Ini ucapan bahagia yang ketiga ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut yang dimaksud bukan berarti tidak berdaya, tapi orang yang mampu mengontrol diri. Sekali lagi, lemah lembut yang dimaksud adalah orang yang mampu mengontrol diri. Tidak menggunakan kekuatan untuk mengontrol orang lain. Contoh orang yang lemah lembut adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 29, di sana Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Di sini Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia adalah orang yang punya kekuatan yang besar. Bahkan dia punya kuasa. Tapi dia tidak mempergunakan kekuatan atau kuasanya itu untuk mengontrol orang lain. Di dalam kelembutan ada rendah hati atau tidak sombong. Jadi orang yang lemah lembut itu, dia bukan orang yang sombong. Lalu yang berikutnya, ucapan bahagia yang keempat, terdapat di dalam Matius 5 ayat 6, yang berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kebenaran yang dimaksud adalah keadaan diri yang benar, atau bicara tentang hidup yang saleh. Lapar dan haus akan kebenaran artinya selalu ingin dikenyangkan atau dipuaskan oleh yang benar. Kerinduan hatinya senantiasa melakukan hidup yang benar. Yang menjadi makanan dan minumannya adalah kebenaran. Akibatnya, pasti dia dipuaskan. Hal ini bisa kita lihat juga di dalam Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua, yang berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Jadi orang yang lapar dan haus itu seperti rusa yang merindukan sungai. Jadi kerinduannya itu menggebu-gebu akan sungai yang berair. Di sini kita belajar, jika seseorang itu lapar dan haus akan kebenaran, maka Allah akan memuaskannya oleh kebenaran ilahi. Yang benar itu datangnya dari Allah. Kerinduan akan kebenaran akan dipuaskan. Puas itu artinya lega, lego gitu ya. Bukan hanya sekedar kenyang, tapi melimpah. Kebenaran itu akan melimpah di dalam hidupnya. Jadi kebenaran di sini bicara tentang karakter dan tingkah laku yang menyenangkan Tuhan Allah. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati yang dimaksud di sini adalah orang yang punya belas kasihan. Memiliki sikap hati yang penuh berbelas kasihan kepada mereka yang tertindas, yang susah, yang butuh pertolongan. Kita boleh melihat akan Yesus. Ketika dia melihat orang lapar, hatinya berbelas kasihan kepada mereka dan dia bertindak
dengan memberi mereka makan. Ketika Yesus berhadapan dengan perempuan berdosa yang dihakimi oleh orang-orang Farisi, Dia membela dan mengampuninya. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang murah hati melakukan tindakan berbelas kasihan bukan karena ia ingin mendapat imbalan, tapi memang hatinya ingin berbuat sesuatu bagi orang lain yang didasarkan pada kasih. Orang yang selalu murah hati, gaya hidupnya pasti berbelas kasihan kepada orang lain, dan akibatnya dia pasti beroleh kemurahan. Lalu yang selanjutnya, ucapan bahagia yang ke-6 di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci artinya hati yang murni, tidak munafik, tidak ada yang ditutupi, semuanya terbuka atau transparan. Suci hatinya selalu tampil apa adanya di dalam perilaku yang benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Orang yang suci hatinya mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak yang mulia, yang benar. Dan orang yang suci hatinya adalah orang yang tulus di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Orang yang suci hatinya, Alkitab berkata, akan melihat Allah. Melihat Allah mulai dari sekarang sampai di dalam kekekalan. Nah, bagaimana melihat Allah saat ini? Melihat Allah saat ini artinya memiliki kepekaan terhadap Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan, mengalami damai sejahtera, dan damai sejahtera itu selalu memenuhi kehidupannya karena selalu merasakan kehadiran Tuhan bersamanya. Dan melihat Allah di dalam kekekalan artinya bertemu muka dengan muka setelah meninggalkan dunia ini. Lalu yang berikutnya, ucapan bahagia yang ke-7 kita baca di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai di sini maksudnya adalah orang yang mampu membawa berkat secara jasmani dan rohani bagi orang lain. Secara jasmani, mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi orang lain. Juga menjadi pendamai bagi mereka yang berseteru. Secara rohani, mampu untuk membawa orang lain kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Seorang yang membawa damai adalah orang yang membawa kabar sukacita, yaitu Injil. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Mereka memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Status hidup anak-anak Allah adalah membawa damai. Berikutnya ucapan bahagia yang ke-8, yaitu yang terakhir, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 dan ayat 11-12 menjadi penjelasan dari ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang berani bayar harga untuk kebenaran itu. Siap menderita karena kebenaran. Mengikut Yesus, siap dicela dan difitnah.
Bagi mereka yang siap untuk dianiaya, ada pengharapan menikmati sorga. Yakobus 1 ayat 12, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus sejati, apapun penderitaan yang kita alami, tetaplah bertahan. Sudah ada contohnya, yakni nabi-nabi yang sebelum kita. Salah satu contoh adalah Nabi Yeremia. Menurut Hieronymus, seorang imam dan teolog yang lahir pada tahun 347, dan juga Tertullianus, seorang penulis dan pemimpin gereja abad kedua, meyakini bahwa Yeremia dirajam di Mesir oleh orang-orang Yahudi. Orang yang siap dianiaya, siap difitnah karena kebenaran, itulah pengikut Kristus sejati. Sebagai kesimpulan dari perikop Matius 5 ayat 1-12 ini, yang pertama, berbahagia dalam ucapan bahagia adalah perasaan sukacita yang didasarkan pada sebuah kenyataan. Lalu yang kedua, kebahagiaan sejati bukan berasal dari yang jasmania, tapi dari yang rohani. Ini yang bisa kita pelajari di dalam ucapan bahagia ini. Saya harapkan kita akan lebih perdalam melalui diskusi atau tanya jawab di dalam grup WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.